penting ini diumumkan di berbagai media. Kalau hasil polling Pak Anies bisa menembus 82% itu mirip angka kepuasan masyarakat atas kinerja presiden. Supaya tetap tinggi itu. Nah, masukan buat koalisi perubahan ini dari Om Begawan ini. Pak Tifatul diminta untuk rutin melakukan polling Twitter. Murah apa? Timbang renek kerjaan. Selain murah, cepat dan pemenangnya mesti Pak Anies. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam rahayu, salam sejahtera. Tetap di Ngopini Politik, ngompol. Ya, setelah ditunggu selama 8 bulan, sejak dideklarasikan itu, Pak Anies akhirnya memenangkan polling dibandingkan 2 kandidat capres lainnya, Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Dan keunggulannya itu tidak tanggung-tanggung itu. Wah, jauh, tenan, tinggi banget pokoknya. Nah, bisa jadi kalau nanti di Pilpres 2024 tarung, tetap kalah dengan Pak Ganjar sama Pak Prabowo, kalah itu. Pak Anies tetap akan dilantik sebagai presiden meskipun kalah, tapi versi penyelenggaraan polling. Maaf loh, ini cuma main-main. Nah, daripada nggak ada yang melantik kan kasihan. Mau tahu siapa yang menyelenggarakan pollingnya itu? Dia adalah Pak Tifatul Sembiring. Ingat nggak? Itu anggota Majelis Syuro PKS. Hebat itu. Pernah jadi presiden juga itu, presiden PKS. Nah, atau kalau nanti di Pilpres kalah misalnya, Pak Anies ini, bisa jadi tetap dilantik jadi presiden. Tapi ya presidennya PKS menggantikan presiden PKS yang sekarang sudah ada. Kan sudah menang versi pollingnya Pak Tifatul. Nah, jadi Pak Tifatul pada akhir Mei itu ngadain polling. Wow, kurang kerjaan aja ini. Mungkin ya karena sumpek. Anyel sumpek ngelihat berbagai survei, elektabilitasnya Pak Anies itu jeblok. Enek buncit orang iso munggah-munggah. Ya akhirnya Pak Tifatul bikin sendiri. Ya, lawannya siapa? Ya saya nggak tahu. Oh iya, ding, lawannya ya Pak Ganjar. Pollingnya itu lawannya Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Oh itu. Lo mau tahu berapa keunggulannya di Twitternya Pak Tifatul Sembiring itu? Telak banget itu. Masa itu Pak Anies bisa dapat 82%. Surveinya di polling itu. Padahal Pak Ganjar cuma dapat 9% dan Pak Prabowo 8%. Serta ada satu itu, Pak Erlangga Hartarto cuma dapat 1%. Polling cap opo. Nah, siapapun tahu toh, siapa Pak Tifatul itu. Nah, pernah jadi presiden PKS, pernah jadi Menkominfo pas presidennya Pak SBY itu. Jadi dia bukan orang sembarangan sebenarnya itu. Tetapi sebagai elit partai politik menggelar polling di Twitter emangnya nggak sembarangan ya ini. Wah, repot ya. Nah, mungkin dia ya sebelahnya mangkel gitu. Ngelihat Pak Anies jangankan menyelip 2 lawannya itu. Lah wong persentasenya elektabilitasnya aja malah semakin turun loh. Tidak naik-naik, jadi sebel akhirnya buat sendiri biar surveinya Pak Anies itu bisa lagak tinggi gitu. Tinggi 4 itu loh. Makanya pilih buat polling di akun Twitternya Pak Tifatul tuh. Dia tahu kok banyak follower itu kadernya, kader PKS sendiri. Sehingga bisa diprediksi akan menang nanti pollingnya itu. Ya setidaknya kalau di Pilpres kalah ya ora apa-apa, bisa dilantik jadi presiden PKS menggantikan Pak Saiko. Jangan-jangan dulu Pak Tifatul dilantik jadi presiden PKS karena polling di Twitter juga ini membuat siapa yang paling pantas jadi presiden PKS nih. Ini saya loh, ini saya nanya loh, ini bukan ngasih tahu loh, jangan-jangan begitu loh. Lah barangkali teman-teman ada yang tahu kenapa Pak Tifatul bisa jadi presiden PKS waktu itu? Apakah ya karena polling itu?
Ciloko repot ini. Lah, Pak Tifatul juga bilang, meski di survei kalah, Pak Erdogan, capres Turki itu ya terpilih loh. Padahal surveinya ya kalah. Juga cuma menang di Twitter, makanya ditiru-tiru tuh. Kalau di survei kalah juga bisa jadi nanti Pak Anies kayak Pak Erdogan. Surveinya kalah, pollingnya menang. Bisa menang di Presiden RI 2024. Oh, gampang itu cara sistem apa itu. Lagian banyak itu. Pendukung PKS menggemari Pak Erdogan katanya. Presiden Turki itu loh yang terpilih 3 kalinya itu. Kalau Erdogan terpilih 3 kali, nggak apa-apa, ya tetap dipuja-puja. Lah kalau Pak Jokowi tidak boleh menjabat 3 kali, piye coba? Negara mereka juga sekuler loh, sama. Tapi para pendukungnya di Indonesia mengabaikan sistem sekuler mereka. Sistem kita di Indonesia sistem demokrasi. Demokrasi Pancasila, Rampo itu loh. Nah, pemerintah kelompok-kelompok kritis di sana ditangkapin. Ya tidak dibenci lah. Coba kalau Pak Jokowi melakukan hal yang sama, pasti sudah dikritik habis-habisan itu. Tuduhan kriminalisasi ulama bakal terulang kembali seperti kemarin-kemarin. Walaupun faktanya, siapapun yang melakukan tindakan kriminal, ya harus diproses secara hukum. Nah, ini kembali lagi nih, soal survei, kembali soal survei polling. Nah, survei ini biasanya diadakan beberapa hari. Nah, beberapa hari harusnya. Dengan metode tetap tatap muka, ketemu gitu loh. Beda dengan metode polling. Nah, sementara Pak Tifatul, ini ayah dari 7 anak, ini anaknya banyak, ini nggak KB ini Pak Tifatul ini. Pollingnya hanya butuh 2 hari bagi pengguna Twitter. Nah, tinggal klik gitu, nama yang dipilih selesai. Nah, kalau melalui survei kan pertanyaannya ada beberapa yang harus ditanyakan. Jadi lebih simpel kalau dengan caranya Pak Tifatul, tinggal klik masuk. Lebih bisa dipertanggungjawabkan katanya, serta tidak perlu mengacu metode-metode kayak yang dipakai di survei. Survei itu beberapa hari dan pertanyaannya banyak itu. Nah, beberapa elit koalisi perubahan juga sudah bilang dengan berbagai argumen mengapa Pak Anies tidak kunjung naik dalam berbagai survei. Salah satu ini Gus Coy, salah satu ketua DPP Nasdem bilang, elektabilitas Pak Anies rendah banget karena pendukung Pak Anies kebetulan tidak didatangi oleh lembaga survei. Alasan banget. Jadi dilalah ketemunya pendukung Pak Ganjar sama pendukungnya Pak Prabowo. Lebih kok kayaknya orang lembaga survei milih-milih responden gitu. Ya enggak lah, milih-milih responden ya enggak begitu. Masa surveinya caranya begitu? Enggak. Sama rata itu, semua masyarakat yang ditemui langsung ditanya, disurvei kepemilihannya, keterpihakan kemilihan kemana itu disurvei. Ya atau kebetulan pas ketemu pendukungnya Pak Anies lagi repot ya mungkin bisa, jadi dilewatkan begitu saja. Atau mungkin pendukungnya Pak Anies itu nggak suka seperti hal-hal seperti itu, ya iso juga. Nah kalau alasannya Pak Kamhar laku mani itu beda lagi, beda meneh itu bahasa Jawanya itu. Menurut Deputi Bapilu Partai Demokrat ini, Mas Anies sedang sendirian. Sendirian hilang, golek aneh angel. Belum ada pendampingnya. Belum ada cawapresnya lah begitu. Makanya selisih dengan yang lain di survei bulan kemarin mencapai 30%. Ya mosok sih begitu. Memangnya cawapresnya Pak Prabowo sama Pak Ganjar itu apa ya wis enek? Kan ya belum. Apa dua loh. Atau yang di survei sudah tahu siapa pasangannya Capres Gerindra dan Capres PDIP. Kan yang belum tahu toh. Ini respondennya berarti ya sebangsa dukun ini ngerti sak druning minarak. Bahasa Jawanya itu tahu sebelum sesuatu terjadi itu. Oh enak men itu loh. Nah, Pak Anies yang duluan dideklarasikan, Pak Ganjar malah -1 Lebaran baru ditunjuk.
oleh ketua umumnya untuk nyapres itu. Nah, makanya berdasar faktor pasangan tadi, Demokrat mendesak agar segera dideklarasikan siapa sih cawapresnya Pak Anies kuwi sapa. Pokoknya Demokrat ngebet banget, pengen dangdang ngerti, jane ngomong sih cawapresnya itu. Nah, di pikiran Demokrat, setelah ada pasangannya bakal ngebut di berbagai survei. Nah, memangnya pengaruh gitu kalau ada pasangannya. Loh, pasangannya sapa sih? Wah, ya kalau dengan Mas Ahaye atau Pak Aher, ya mungkin elektabilitasnya Pak Anies itu ya bisa di atas angka 20% lah. Ya begitu loh. Bisa mungkin pengennya 30%, tapi itu hanya halusinasi aja. Repot pokoknya inilah. Alasan berbeda disebut oleh Pak Mardhani Alisera. Ini beda meneh itu. Beda lagi nih. Ya sudah tahu beliau itu dari mana? Nah, pasti sudah banyak kenal. Kalau Pak Mardhani itu dari PKS. Sudah tahu loh, Pak Mardhani, Pak Prabowo unggul jauh disebabkan sudah pernah ikut Pilpres sampai 3 kali. Neng kalah terus. Sehingga selisihnya jauh dengan Pak Anies. Nah, neng kok Pak Mardhani ya gak nyinggung Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar belum pernah nyapres loh. Dia baru kali ini loh nyapres. Dia baru gubernur loh. Kok nggak dijelasin kenapa selisihnya jadi besar? Faktornya apa? Pak Mardhani nggak asik membandingkan dengan Pak Prabowo aja. Beda dengan dalih parpol. Bagi pendukung Pak Anies non parpol, mengapa posisinya bisa turun di survei? Paling buncit terus Pak Anies itu. Ya karena survei sekarang itu hanya tipu menipu katanya. Cuma galagasi tok cari duit katanya itu. Itu pendukungnya Pak Anies yang non partisan itu. Bukan orang parpol tuh. Omongannya Pak Rocky Gerung ini. Ya, itu ya bilang begitu. Oh, survei hapus-hapusan tok itu. Cuma cari duit tok itu. Ada yang percaya itu sama Pak Rocky. Lah saya sih percaya sama survei, bukan percaya sama omongannya Pak Rocky. Masa begawan saya sama omongannya Pak Rocky. Nah, survei itu kan dilakukan oleh para ahli-ahlinya itu ya. Begawan percaya. Meski tidak semua lembaga survei itu kredibel, ya memang ada yang cari-cari aja. Tapi mayoritas yang mengadakan survei elektabilitas Capres 2024 adalah lembaga survei yang bonafit. Wow, bonafit semua. Dilakukan dengan cara-cara yang profesional. Mereka bukan lembaga survei abal-abal itu. Ada kantornya, ada manajemennya, ada websitenya, ada kegiatan survei bukan hanya elektabilitas Capres. Proyek mereka banyak dan sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun. Jadi Pak Rocky Gerung ya jangan asal ngomong ngetrok. Nah memang problem Pak Anies itu banyak sekali. Banyak itu. Itu harus dijawab saat masih menjadi capres. Lah kalau jadi capres saja banyak hal yang dipertanyakan orang, permasalahan-permasalahan. Bagaimana kalau jadi presiden nanti? Alah repot toh. Ciloko ini masyarakatnya tuh. Bukan hanya soal sulitnya parpol pendukung, bukan hanya kritiknya ke pemerintahan yang terus-menerus dihantam ke pemerintahan, termasuk survei yang tidak menambah elektabilitasnya itu. Antar parpol pendukung regejekan, tahu regejekan? Padu dewe-dewe, gelut ceker-cekeran, padudon dewe, pokoknya komplit lah itu. Dan sewaktu ada masalah yang muncul, Pak Anies tidak pernah mengambil peran untuk mendamaikan, untuk memberi solusi, belas, malah kadang-kadang orang mudeng. Nah, untuk menyelesaikan hal yang hanya 3 partai aja orang iso, nanti kalau permasalahan seluruh Indonesia yang majemuk gletak no ini. Tambah repot loh. Pendukungnya malah ribut sendiri nih. Nah, kalau belum tahu perkembangan beberapa surveinya Pak Anies akhir-akhir ini Om Begawan ngasih tahu ini supaya masyarakat paham, biar tahu. Nah, saya nggak mau ngomongin Pak Ganjar sama Pak Prabowo ini. Nah, Januari 2022 kemarin, Pak Anies itu baru mencapai 14,2%.
Nah, bulan Juni tahun 2002 turun menjadi 12,6%. Nggak bisa. Gitu. Nah, tapi pada Oktobernya, pada tahun yang sama, setelah dideklarasikan itu, tahun 2022 itu naik. Oh, baru dideklarasikan ya, wae, naik jadi 16,5%. Wah, kemudian awal tahun 2023, wah, bleng, turun lagi menjadi 13,1%. Nah, data itu mengacu pada Litbang-Kompas. Oh, ini lembaga survei yang kredibel dan komplit serta punya kualitas ini. Litbang-Kompas ini orang membuat survei. Mereka yang terhitung rutin secara periodik melakukan survei. Nah, kalau melihat data ini, beda jauh banget ya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Tifatul membuat polling di Twitternya. Waduh, nggak bisa dipertanggungjawabkan, kualitasnya nggak ada itu. Nah, penting ini diumumkan di berbagai media. Kalau hasil polling Pak Anies bisa menembus 82%, itu mirip angka kepuasan masyarakat atas kinerja presiden. Supaya tetap tinggi. Nah, masukan buat koalisi perubahan ini dari Om Begawan ini. Pak Tifatul diminta untuk rutin melakukan polling Twitter. Murah apa? Timbang renek kerjaan. Selain murah, cepat dan pemenangnya mesti Pak Anies. Genah itu. Nah, kalian butuhkan Pak Anies yang menang tok. Oh, karepe mau melu menang. Berani menang tapi tidak berani kalah, meski tidak sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Pak Tifatul tetap melakukan polling di Twitternya. Wah, sebenarnya repot ini. Om Begawan jadi kerepotan kalau mau membahas koalisi perubahan, apalagi dengan Pak Anies. Ya udahlah, nanti kita bahas selanjutnya ya. Kita sampai di sini, sampai jumpa pada ngompol berikutnya. Tetap di Ngopini Politik. Sampai jumpa.